Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dengan teman-teman Pak Imam ini merenung-renung. Ya, persekutuan imam lah istilahnya. Ya, bolehlah. Ada juga ada sekutunya. Itu berdoa dan berharap. Ya. Mudah-mudahan tamu dalam beberapa hari lagi ini, karena Tuhan Allah katakan bahwa Ramadan itu tamu Allah. Tamu Allah, tamu agung. Tamu agung ini kita tidak pernah mengundang. Ya. Dia bersedia datang sendiri. Ya. Dan dengan tidak juga kita mengusir, tapi dalam kondisinya dia akan pergi sendiri juga. Datang tanpa diundang, pergi tanpa diusir. Ya. Tapi kita tetap tinggal di tempat. Ya. Pak Kiai masih duduk di kursi. Ya. Dia akan pergi. Ya. Tapi Pak Kiai hanya itu mengucapkan apa lagi ya. Mudah-mudahan saya bisa ketemu lagi. Ya. Dan Pak Kiai bisa kata mana? Kalau sama-sama kita seperti Pak Kiai dengan saya hanya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Hanya begitu Ji. Dengan ini teman-teman di RRI hanya itu Ji kita jabat tangan. Hanya mengucap begitu Ji. Padahal kita pikir-pikir selama ini Ramadan belum juga ya namanya seperti saja minus plusnya masih tetap saja. Iya. Ya. Tetapi sudahlah kadar yang sudah demikian. Tetapi yang sekarang ini Pak Kiai, sepertinya ini penjelasannya Pak Kiai belum saya belum diberikan kepuasan kepada pendengar, itu masalah Lailatul Qadar. Iya. Kiai katakan bahwa itu Lailatul Qadar itu seandainya maunya Kiai dengan saya, dengan itu Pak Imam temanku, dibilang begini, maunya kalau untung itu tidak 1 Ramadan sampai 30 Ramadan Lailatul Qadar semua dan akhir. Sedangkan akhir saja kita masih tunggang langgang, hanya 10 Ji. Juga hanya ganjil Ji. Hanya 21, 23, 25, 27, 20, hanya 5 hari, 5 malam Ji. 5 malam ditunggu. Tapi kalau yang doa, yang harapan tadi bila kalau 1 Ramadan mungkin dia dapat juga. Dapat ataukah bilang terlalu berat belah. Sedangkan 5 saja kita setengah mati mencari. Ini masalahnya. Karena dibilang Kiai yang kemarin dia ceramah di sana, kalau mau dapatkan Lailatul Qadar perbanyaklah beribadah malam. Tidak tidur begitu. Apalagi kalau mulai 1 Ramadan sampai 30. Tidak tidur betul begitu. Jadi bagaimana begitu? Jadi gini, ditetapkannya itu di akhir Ramadan itu sebenarnya ada kronologisnya. Satu. Yang akan mendapatkan Lailatul Qadar insya Allah adalah orang yang sudah tertempa hatinya, sudah suci jiwanya, dan seterusnya. Nah, kenapa ditempatkan di akhir Ramadan? Karena mudah-mudahan di 1 Ramadan sampai dengan 20 Ramadan itu sudah cukup tertempa hatinya. Kalau sampai dia betul-betul 1 Ramadan sampai 20 Ramadan melakukan ibadah, maka itu sudah kan dikatakan betul-betul sudah mengasuh iman dan takwa dari 1 Ramadan sampai 20. Sudah diasah ilmunya. Berarti spiritualitas dan intelektualitasnya sudah kuat. Nah, kalau sudah kuat intelektualitasnya, sudah kuat imannya, dia sudah yakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah dia sudah tahu. Apa yang dia sampaikan oleh Nabi dia sudah yakin. Karena sudah yakin maka wajarlah dia mendapatkan Lailatul Qadar karena sudah akhir. Jadi kalau begitu mohon maaf Pak Kiai kalau salah ucap. Ya namanya. Berarti untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu prosesnya mulai dari awal Ramadan sampai 20. Jadi satu Ramadan sampai 20 itu insya Allah sesuai dengan tuntunan dan seterusnya menurut keutamaan apapun istilahnya dalam Ramadan yang bulan yang dimuliakan oleh Allah sendiri ini, maka pada malam 21, 23, 25, 27, 29 kita akan tinggal disodorkan kemuliaan
alfi syahrin itu. Oh iya. Makanya kelihatan ada orang 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. Aktif, tidak pernah alfa. Wah, inilah calon-calon mendapatkan. Tapi ternyata 21 sudah hilang nih. Sudah pindah di toko, tidak dapat itu. Jadi mulai dari waduh. Berarti 21 sampai 20 dia sudah aktif. Nah, karena mau alfisar. Mau dapat bonus. Tapi tambah 21 dia bonus di tempat lain. Di tempat lain makanya. Iya. Nah, kemudian ini Lailatul Qadar. Ibaratkan itu dia akan seperti orang yang akan datang. Semua orang tahu akan dia datang, tapi tidak semua orang yang tahu bahwa dia datang itu dia bisa melihat. Oh, jadi Lailatul Qadar itu semua tahu bahwa dia itu datang. Iya, semua mesti tahu bahwa itu Lailatul Qadar. Karena Nabi sudah sampaikan dan sudah jelas. Tapi tidak semua yang tahu itu bisa melihatnya. Nah, kemudian tidak semua yang melihat Lailatul Qadar itu bisa jabat tangan. Jadi coba kita analogkan seperti ini. Pak Prabowo mau datang di Kendari. Semua orang Kendari tahu. Mau datang itu mau. Orang Sulawesi Tenggara tahu karena diberitakan Pak Prabowo. Tapi yang tahu ini semua masyarakat Sulawesi Tenggara kalau mau datang Pak Prabowo, tapi tidak mungkin semua yang tahu itu dia bisa lihat Prabowo waktu datang. Oh iya. Bagaimana kalau seperti saya orang kecil? Nah, makanya dia sudah tahu tapi dia tidak. Kemudian yang melihat lagi, saya datang di lapangan waktu dia pidato di mimbar berapi-api, dia lihat, tapi dia tidak bisa jabat tangan. Kenapa? Sama dengan umat Islam, turun Lailatul Qadar itu adalah diyakini dan ditahu. Semua tahu ada Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Tapi ternyata tidak bisa semua itu menyaksikan itu bagaimana Lailatul Qadar itu. Ada lagi yang mengetahui seperti yang sudah kita jelaskan bahwa tanggal 20 itu sudah ada itu 21, 23, tapi ternyata tidak ada yang bisa merabanya. Tidak semua yang lain itu bisa meraba. Jadi begitu. Jadi kalau begitu berarti Lailatul Qadar itu turun. Informasi itu turun. Alfi syahrin itu untuk semua yang ada dalam Ramadan. Semua ada dalam Ramadan. Tapi jumlah daripada alfi syahrin itu tidak semua juga bisa mendapatkannya. Nah, sedangkan sudah pilih dan dipilah untuk mendapatkannya, tapi tidak semua bisa menjabatnya, menerimanya, katakan meraihnya. Jadi sudah dua ini filosofinya bahwa ternyata kenapa saya nyandukan, mari kita ramaikan, mari kita tingkatkan ibadah. Yang saya katakan semakin akhir semakin meningkat. Sehingga dikatakan Rasulullah kalau sudah masuk 10 dia kencangkan ikat pinggang. Artinya apa? Dia sudah perkuat tambah tenaga untuk mengantar kepergian Ramadan. Karena ini waktu tinggal sedikit kita empatkan. Nah, kemudian, jadi kalau begitu salah satu di antara sekian banyak kemuliaan Ramadan itu kita sahuti dengan bahasa alfi syahr tadi, 1000 bulan tadi. Jadi kalau kita tidak bisa capai ataukah meraba ataukah mendekati itu, mudah-mudahan saja bahasa mohon maaf ini. Kita ini orang awam. Mudah-mudahan saja yang jabat tangan dengan Lailatul Qadar atau yang melihat langsung dengan Lailatul Qadar, mudah-mudahan saja biasanya bisa dampaknya bisa kena juga saya, hanya imam-imam ini kan. Pasti akan ada dampaknya kalau ada orang. Contoh Pak Imam dapat Lailatul Qadar. Salah satu contohnya. Sebelum dapat Lailatul Qadar, itu tidak ada tetangganya yang dia suka, bertengkar terus. Tapi ternyata bulan Ramadan berhenti. Itu juga pengaruh Lailatul Qadar. Itu dia tidak mau bertengkar. Semua tetangganya sudah diajak baikan apa. Pagar yang tadinya pindah seperti yang kita bahas yang lalu dikembalikan kepada posisinya. Termasuk tanah yang diambil dikembalikan kepada posisinya. Pagar sudah tidak jalan-jalan lagi. Tanah yang sudah diambil dikembalikan semuanya. Itu berarti artinya
pengaruh-pengaruh positif. Jadi jangan kita bayangkan Lailatul Qadar itu turun itu seperti benda. Dia dapat cincin, dia dapat waktu dia jalan dia dapat Lailatul apa? Dia dapat cincin. Itu anunya orang yang jahat. Orang pitarwi jatuh itu. Tapi barangkali Alfi syahr. 1000 bulan. Ya. Nah, karena ini saya sudah menyerempet ke tempat lain. Sekarang karena dalam Ramadan itu kalau saya salah ucap, itu namanya yang itulah yang namanya saja imam. Jadi itu pakai yang memperlurusnya. Salah satu di antara sekian banyak yang ada dalam Ramadan itu puasa. Ya, itu wajib toh? Ya. Nah, karena dalam Ramadan itu wajib itu satu Ramadan itu 30 hari, wajibnya hanya 2. Iya. Hanya 2 yang wajib, yang lain sunat semua. Iya. Apa itu wajib? Yang pertama, kan kita sudah tadi itu puasa. Berada dalam Ramadan. Untuk mendapatkan itu adalah Lailatul Qadar dan segala macam. Iya. Nah, apakah juga termasuk salah satu rukun yang lainnya zakatul fitrah? Ya. Bagaimana itu? Sekarang begini, kenapa orang mencari Lailatul Qadar itu sehingga banyak orang juga yang menunda zakatnya, padahal zakat fitrah itu kan mulai 1 Ramadan sudah boleh. Tapi banyak orang mengatakan nanti. Cocok nih Pak Kiai. Itu teman kita bilang, saya nanti terakhir 10 terakhir bisa keluarkan zakat fitrah. Saya bilang jadi bagaimana maksudnya? Nanti tanggal 21 kah, 23 kah. Saya bilang itu Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar malamnya, paginya kan masih Lailatul Qadar juga. Karena dia menganggap bukan hanya ibadah baca Quran saja, bukannya salah saja. Apapun ibadah kita lakukan, kalau itu bertepan dengan Lailatul Qadar itu dapat. Makanya banyak menunggak. Yang penting kita tahu Pak Imam. Sekarang sudah berapa puasanya kita? Itu dideteksi bahwa ternyata masih banyak yang belum tiba puasanya, belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan Syahrul Ramadana mu'allakum bainas sama'i wal ard la yarfa'u illa bisakatil fitrah. Jadi amalan-amalan Ramadan termasuk ibadah puasa Ramadan itu tergantung antara langit dan bumi dan tidak akan diangkat kecuali sudah menaikkan zakat fitrah. Pak Imam belum zakat fitrah. Belum, berarti kan masih tergantung di antara langit dan bumi. Begitu. Jadi kalau saya juga belum. Belum. Sedangkan Pak Kiai saja belum, apalagi imam. Jadi begini, perbaiki itu Pak Kiai. Kalau salah namanya saja Pak Imam. Jadi berarti orang yang tidak menunaikan zakatul fitrah, tidak diangkat pahala Ramadannya. Maka pahala Ramadannya digantung antara langit dan bumi. Antara lantai pertama dan lantai kedua. Berarti lantai pertama ini tanah, tidak sampai. Lantai kedua langit, tidak maka sampai. Dia tidak sampai. Jadi siapa yang pegang itu? Tapi ini kalau seperti itu Pak Kiai, berarti kalau sudah seperti itu, kita keluarkan zakatul fitrah. Sesegera mungkin. Tetapi ini begini. Ini saya tambah saja ini dari Pak Imam ini. Tapi ini saya yang tambah. Bagaimana kan Pak Kiai sudah bilang? Zakat fitrah wajib. Yang masuk Ramadan pertama, Ramadan kedua meninggal, zakat fitrah. Anak bayi yang baru lahir sebelum hati turun kena zakat fitrah. Zakat fitrah. Sekarang ini kan sudah akhir-akhir ini. Sekarang ini Bapak Amil sudah sibuk. Ini hanya Pak Imam jadi. Apakah boleh? Sementara diterima zakat fitrah. Sudah ditami orang yang akan terima akan dikasih. Jangan lagi tunggu dikumpul lagi. Dihitung saja ini sekian, sudah ini kasih ini duluan. Apakah boleh seperti itu supaya cepat beli baju? Jadi ini kan makanya karena namanya zakat fitrah yang kita tunaikan itu kan kegiatan tahunan. Dan
kalau umpamanya Pak Imam di masjidnya itu kan populasinya ketahuan. Tahun lalu yang menerima sekian. Ternyata yang berzakat sekian. Sudah bisa diprediksi. Daripada masih banyak ini karena yang lalu sekian sekarang. Nah, kalau yang sudah ada sudah boleh dikasih. Yang sudah dideteksi sebelumnya. Kasih ini karena ini betul-betul ini. Malah dikatakan nih sampai sudah 3 hari katanya tidak sahur karena tidak berdosa kita kalau tidak dikasih. Makanya memang UPZ Amil itu kalau mau kerja keras memang sebaiknya dia juga antarkan karena dikatakan janganlah pameran kemiskinan. Nah, kalau seandainya Amilnya kuat dan bisa, coba bagi, baru antarkan ke rumahnya diam-diam. Kalau begitu, jangan kepesan kita itu Pak Imam itu datang terima zakat fitrahnya, terima ini jatahnya. Tidak boleh begitu, tidak usah begitu. Kepesan orang datang, lah aku yang antar saja. Kalau seandainya Amil mau dapat pahala banyak, antarkan dengan cara baik. Hanya kan karena banyak juga kita yang ambil seperti UPZ ini kan sudah lobet Pak Imam. Kalau kita mau jalan lagi dari rumah ke rumah, setengah mati kita. Jadi itulah makanya bagusnya juga kan tenaga UPZ itu cari yang mudah-mudah. Artinya kalau umpamanya, kalau di masjid-masjid kan ada apa remaja masjid. RM itu apa? RM itu. Remaja masjid. Remaja masjid. Kan dia tahu itu tetangganya itu. Oleh karena itu mohon maaf Pak Kiai, ini seperti yang kita singgung beberapa hari yang lalu. Kalau di Kota Kendari kita hafal itu. Jadi kau bawa itu kasih mamanya Aceh, kasih mamanya Bio sana, kasih ama Komokula di sana, yang ada duda di sana. Nah, ini kasih itu janda di sana. Tapi jangan sampai diutamakan itu janda, padahal janda kaya. Jadi biar janda jangan juga dibawakan zakat. Jadi berarti tidak semua duda dan semua janda itu mendapat? Tidak. Tapi kalau Pak Imam jangan sampai itu janda kaya dia tapi kan cantik juga. Itu tidak boleh, itu dasar itu. Karena dikatakan tadi kan beberapa hari kita lalu mengatakan zakatul fitrah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Itu dibilang itu saya pernah dengar dibilang ada ustaz dibilang apa? Tidak dilihat bagus. Dilihat dosa. Jadi kalau begitu, berarti zakatul fitrah sekiranya dapat, kita ini Pak Imam ini jadi teman-teman imam persekutuan, tolong banyak anak-anak itu suruh antarkan. Sorong itu kasih, jangan dipesan lagi. Yang datang juga mau dikasih zakat fitrah, yang datang sudah nenek-nenek sudah apatah lagi masih baik kalau dia masih bisa jalan. Kalau uzur tetap nih, bagaimana caranya? Jadi yang dibawa juga itu namanya zakat fitrah kan tidak sebanyak yang kita. Catatan betul itu Pak Imam. Kalau ada sempadan orang tua kasihan sudah tidak uzur, jangan lagi ada UPZ mengatakan tidak usah dibagikan, dia tidak datang. Bagaimana mau datang kalau sudah tidak bisa jalan? Bawa justru. Jadi mohon maaf, maksud saya itu tidak kebanyakan tapi sudah hampir seperti itu keadaannya. Kenapa? Karena UPZ ataukah bahasanya apa yang sekarang dipakai ini masa kita mau antar di zakat fitrah. Tapi kalau mau jadi ambil mau. Makanya jadi kalau yang seperti itu kondisinya kita akan kesimpulkan wajib dia dapat tapi tidak wajib datang menjemput. Itu yang bagus. Karena walaupun bagaimana ada satu hal ini. Ini mohon maaf Pak Kiai. Saya ini orang miskin. Saya tidak mau dibilang orang miskin saya, tidak mau saya. Artinya saya ini orang miskin dari segi apapun, dari sosial kemasyarakatan, dari agama, memang miskin saya. Tapi saya bilang, itu antar zakat fitrah orang miskin satu sana itu. Labah itu dia kasih zakat fitrah. Itulah sehingga kita sudah bahas yang lalu. Salah satu pemanannya atu zakat yutu zakat itu adalah berikan dengan tulus ikhlas dan jangan pernah menyinggung hati perasaan orang yang kita orang yang menerima zakat. Itu seperti. Karena artinya itu biasa juga terucap atau kesengaja atau tidak. Coba kau antar ini itu orang miskin satu sana itu zakat fitrahnya. Itu kan kurang apa namanya. Itu yang biasanya
mohon maaf, ini di lapangan kita lihat seperti itu. Jadi informasinya Pak Kiai ini mudah-mudahan saja menyentuh kita semua, termasuk saya juga sebagai imam, ya, apalagi yang namanya yang mengurus itu, amin, ya, agar di dalam itu ya kan masih sekaligus silaturahim kan, bisa juga bisa tanya bagaimana Pak, bagaimana Pak, biasa kita dengar, dia sudah 3 tahun itu tidak bisa jalan di sana itu, dia kasihan itu orang tua. Jadi sambil sentuhan materi, juga sentuhan perlakuan. Sehingga kalau dalam Al-Quran katakan kamu datang, ucapkan kata salam itu sudah senang. Dan ternyata kedatangan kita memberikan nasihat itu katakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin, ternyata ucapan saja itu bernilai sedekah. Sudah bagus. Jadi kalau begitu mohon maaf Pak Kiai. Kalau dapat kan ada takaran-takaran yang ada. Jadi kalau bisa berikanlah zakat fitrah kepada yang berhak, dalam arti fakir miskin ini, yang bisa menggairahkan hatinya dan bisa ada perasaan bahwa bisa saya lakukan sesuatu. Jangan bilang ini zakat fitrah dia satu orang, jadi kalau seperti di kota ini 45.000 saya. 45.000. Ya, kasih saja 45.000 ini. Itu kan terlalu juga. Jadi kalau bisa yang nilainya 45.000, kasih yang nilai 10.000 jadi 450.000. Supaya ada secara psikologi ada pengaruhnya, dan bahasanya bahwa dia bersyukur, sedikit banyak tetap syukur. Tetapi itulah sebenarnya yang menjadi viral dan diributkan dengan ucapannya Menteri Agama. Sebenarnya Pak Menteri itu bukan mengatakan bahwa kita tidak berzakat, tidak perlu kita tinggalkan zakat. Maksudnya zakat itu sudah selesai dengan sendirinya, tidak perlu lagi dibahas, tidak perlu lagi diapa, karena kenapa? Itu kan sudah ada pos-posnya. Sudah ada pos. Oh ya, kalau begitu siapa itu dulu? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.